Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, guru akan kirimkan link presensi ya. Ini sudah ada di kolom chat. Sembari menunggu kalian mengisi presensi, kalian pasti ingat kan kalau Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita. Nah, ayo kita sebutkan bersama-sama 5 sila dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya di pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan manusia dengan kondisi geografis wilayah di negara Indonesia. Jadi anak-anak melalui pembelajaran hari ini ada beberapa manfaat yang kalian dapatkan, yaitu dapat menjelaskan mengenai pengertian dari apa sih itu letak geografis, kemudian dapat menganalisis kondisi geografis wilayah Indonesia dan menemukan pengaruh kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, untuk itu guru akan bagikan LKPD supaya kalian lebih memahaminya lebih lanjut. Saya bagikan di kolom chat ya. Nah, itu sudah saya bagikan. Silahkan dibuka. Sebelum mengisi LKPD, apakah kalian mengetahui apa sih pengertian dari letak geografis? Tahu ya, Ibu. Silahkan, apakah silahkan dijelaskan. Letak geografis menurut saya adalah kondisi wilayah dilihat dari bentuknya di permukaan bumi. Iya, tepat sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai pengertian dari letak geografis, guru akan share screen ya. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengertian letak geografis ya. Pengertian letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah atau negara berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Nah, di letak geografis juga didasarkan pada posisinya di peta dunia. Letak geografis suatu negara dibatasi dengan berbagai fitur geografi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Jadi, berdasarkan pengertian ini, letak geografis yaitu keberadaan sebuah wilayah atau negara berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Selanjutnya mengenai LKPD-nya. Nah, ini guru tampilkan ya, apa sih LKPD-nya itu. Nah, ini ada peta kondisi wilayah geografis Indonesia ya. Nah, dari sini kalian bisa mengamati dan untuk menambah pemahaman bisa melihat video di YouTube ini. Guru akan pandu untuk mengerjakan LKPD-nya. Saya stop screen dulu ya. Jadi di LKPD itu kan ada
peta dari wilayah Indonesia. Nah, ini di guru ada petanya nih. Seperti ini ya. Petanya terlihat ya ini. Terlihat. Lihat Bu. Nah, jadi dari peta ini apa yang kalian dapat identifikasi mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia? Ini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, lalu juga ada Thailand, Malaysia. Nah, itu apa yang dapat kalian identifikasi? Ada Sulawesi, ada Papua. Jadi kondisi geografis wilayah Indonesia itu seperti apa? Apa kalian sudah menemukan? Terdiri dari pulau-pulau Bu. Iya, benar sekali. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, juga ada Papua. Lalu ada apa lagi ya kondisi Berbatasan geografisnya? dengan bersamudra dan benua, Bu. Iya, tepat sekali. Ini ada Samudra Hindia dan di sini ada Samudra Pasifik. Lalu ada juga benua Australia dan di sebelah atas ini benua Asia. Lalu ada apa lagi ya? Berbatasan dengan negara-negara lain. Iya, tepat sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai ini, saya akan tampilkan video YouTube untuk menambah pemahaman anak-anak. Bentar ya. Nah, ini dia video YouTube-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah Oke, Bu. didengarkan baik-baik ya. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia. Terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya, Nah, dari video YouTube tersebut, anak pasti sudah mengetahui ya, dan pasti dapat mengidentifikasi apa sih itu kondisi geografis di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya bisa mengerjakan LKPD. Untuk pertanyaannya, apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham Bu. Ya, silahkan untuk mengerjakan LKPD. Untuk itu saya beri waktu 2 menit ya. Silahkan.
Ya, waktunya sudah habis ya. Nah, untuk itu guru akan tunjukkan jawaban kalian tadi. Nah, ini adalah jawaban dari kalian. Di antara siswa-siswa Ibu adakah yang ingin menjelaskan mengenai kondisi wilayah geografis di Indonesia? Saya, Bu. Ya, silahkan Ibna, bisa dibaca ini. Itu yang pertama, luas daratan Indonesia yaitu 1.922.510 km persegi, dan luas perairan Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Yang kedua itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga yaitu berbatasan dengan negara lain. Yang keempat, negara kepulauan. Beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Papua kecilnya. Terima kasih Hikmah sudah menjelaskan. Nah, dari jawaban Hikmah tersebut, apakah itu benar anak-anak? Iya. Selanjutnya dari kondisi geografis wilayah Indonesia tersebut juga menimbulkan beberapa pengaruh. Untuk itu, mari kita lihat kelanjutan dari videonya ya. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki dua musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh dua samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara dua benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tentunya tidak asing lagi di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui kondisi letak geografis Indonesia juga pengaruh letak geografis wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita sampai pada soal evaluasi ya. Guru akan kirimkan link untuk mengisi soal evaluasi, tapi tidak dikerjakan sekarang, kan di kolom chat ya. Dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak telah belajar apa saja? Apakah ada yang bisa menyampaikan? Dari mulai kondisi geografis, lalu juga ada pengaruhnya. Belajar apa saja? Bahwa kondisi geografis di wilayah Indonesia itu merupakan negara Kepulauan. ya, lalu juga ada apa lagi? Berbatasan dengan Negara lain. Nah, selain itu juga berbatasan dua samudra dan Dua benua. selanjutnya untuk pengaruhnya yaitu memiliki dua musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya memiliki Ragam budaya, flora dan fauna. ya, tepat sekali. Nah, untuk itu guru akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi kondisi letak geografis di wilayah Indonesia itu sangat strategis karena terdiri dari berbagai pulau, pulau besar maupun pulau kecil. Selanjutnya Indonesia juga berbatasan dengan dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, lalu juga ada benua Asia dan benua Australia.
Kemudian di Indonesia juga berbatasan dengan negara lain. Nah, negara lainnya meliputi Vietnam, Malaysia, lalu juga ada Timor Leste, Papua Nugini, Singapura. Nah, selain itu, dari Indonesia yang berbatasan 2 samudra dan 2 benua mengakibatkan Indonesia itu memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Juga memiliki keberagaman budaya, flora, serta fauna. Nah, dari kesimpulan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, berarti sudah jelas semua ya. Nah, terima kasih karena sudah hadir di pembelajaran kita kali ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini itu memberikan manfaatnya sangat banyak sekali. Kita dapat mengerti bahwa kita tinggal di wilayah Indonesia, yaitu negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, kebudayaan, terus juga sosial. Lalu dari situ juga kita mempunyai keberagaman flora dan fauna. Jadi kita harus menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam ini dan telah menempatkan kita di negara Indonesia. Nah, selain itu, nilai moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu wilayah Indonesia yang strategis, kita harus senantiasa untuk menjaga dan merawatnya supaya tetap lestari. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mulai dari hal kecil, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu juga tidak menebang pohon sembarangan, juga membersihkan lingkungan sekitar supaya lingkungan yang kita tempati itu tetap lestari. Selanjutnya, apakah anak-anak bisa memahami apa yang sudah Guru sampaikan? Bisa, Bu. Ya, jadi untuk tugas di rumah, bentar ya, ini saya bagikan dulu di kolom chat. Tugasnya itu membuat peta sederhana berdasarkan luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Nah, bisa dibuka ya sambil Guru menjelaskan. Nah, jadi anak-anak bisa meminta bantuan orang tua kalian ya, misalnya diperjelas bagi wilayahnya yang tinggal di dekat belakang rumahnya ada sawah, itu juga bisa digambarkan sawah. Nah, selain itu juga bisa diberi warna petanya supaya lebih menarik. Nah, apakah sudah mengerti mengenai tugasnya di rumah? Mengerti. Sudah, Bu. Ya, sudah paham ya. Selanjutnya kita sampai di akhir kegiatan pembelajaran. Sebelum mengakhiri, marilah kita bernyanyi bersama supaya lebih semangat ya. Kalian tentunya apakah mengetahui mengenai lagu daerah Seo Rajamu? Tahu, Bu. Tahu, Nah, Bu. ayo kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godong selo. Suwe ora ketemu pisan kali kelo. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kalian semua hebat, tetap semangat ya. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.